Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahayu Budi Utami SKM dari Puskesmas Tarik. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya hidup sehat agar terhindar dari COVID-19 kepada anak sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah MTSN 3 Sidoarjo, Bapak Dr. Andes Jumakir MM, dan semua jajaran guru dari sekolah MTSN 3 Sidoarjo beserta adik-adik murid dari MTSN 3 Sidoarjo yang saya cintai. Nah, adik-adik, sekarang adalah saatnya kita harus membiasakan budaya hidup sehat. Kenapa? Karena di masa pandemi ini kita dihadapkan dengan masalah yang besar, yaitu adanya virus corona. Nah, apa saja nih, bagaimana upaya yang harus kita lakukan agar kita bisa mencegah tertular dari virus corona, dan juga kita harus berperan aktif untuk memutus dari penularan virus corona ini. Nah, yang pertama, kita harus patuh dengan protokol kesehatan. Saat ini kita harus menerapkan 7M. M yang pertama yaitu memakai masker, dan juga M yang kedua mencuci tangan. Nah, adik-adik, bapak ibu sekalian, mencuci tangan yang baik adalah menggunakan sabun, karena sabun ini bisa membunuh virus atau bakteri maupun kuman yang ada di tangan. Tapi apabila tidak ada sabun atau air di tempat kita bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, lebih praktisnya hand sanitizer ini beli dalam kemasan yang kecil, ya, agar praktis dibawa kemana-mana. Baik, setelah memakai masker dan mencuci tangan, M yang ketiga yaitu menjaga jarak, ya. Menjaga jarak ini bertujuan supaya apa? Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, tidak ada percikan droplet yang masuk ke hidung, mulut maupun mata kita. Karena mulut, hidung, dan mata ini adalah alat atau pintu masuknya adanya virus corona ini masuk ke tubuh. Nah, M yang keempat adalah membatasi mobilitas. Artinya, bila adik-adik tidak berkepentingan untuk keluar rumah atau berpergian keluar, diharapkan untuk tidak keluar rumah, ya, untuk membatasi adanya interaksi dengan orang lain yang berpotensi membawa virus corona ke tubuh kita yang bisa ditularkan ke orang di sekitar kita. Nah, M yang kelima yaitu menjauhi kerumunan. Jadi, adik-adik yang saat ini masih berjuang belajar di rumah, diharapkan tetap di rumah aja. Misalkan tidak ada kegiatan sekolah yang mengharuskan adik-adik belajar di rumah, jangan keluar rumah atau pergi yang di kerumunan. Misal, rekreasi di tempat keramaian, ya, atau pergi ke tempat-tempat keramaian lainnya. Karena di sana kita tidak tahu ya siapa saja orang yang kita temui yang bisa membawa virus corona kepada kita. Oleh sebab itu, dihimbau jangan pergi ke tempat keramaian atau kerumunan. Kemudian, M yang keenam yaitu menjauhi makan bersama. Nah, adik-adik, biasanya kita senang ya sama teman-teman makan bersama, berinteraksi bersama, bercanda bersama. Nah, untuk saat ini, di masa pandemi ini, kita diharapkan untuk tidak makan bersama terlebih dahulu. Karena apa? Kita mencegah agar tidak terjadi penularan virus corona yang ada melalui saat kita makan bersama. Seperti itu ya. Kemudian M yang ketujuh, kita harus meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh itu apa? Sistem kekebalan tubuh kita harus bagus supaya kita bisa menghalau saat ada virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita tidak akan menjadi sakit. Nah, Kak Ayu ini ada cara loh, bagaimana cara untuk meningkatkan imunitas tubuh. Baik, yang pertama, adik-adik harus budayakan sarapan sebelum belajar. Nah, baik ketika adik-adik sekolah maupun belajar di rumah atau daring, diusahakan adik-adik harus sarapan dulu ya, supaya kuat berpikir, tidak jatuh, dan imunitasnya tetap terjaga. Kemudian perbanyak makan sayur dan buah.
Nah, kandungan sayur dan buah ini sangat bagus untuk tubuh kita karena banyak mengandung vitamin dan mineral. Sehingga kita harus konsumsi makan sayur dan juga buah. Bagi adik-adik yang tidak suka makan buah atau sayur sebelumnya, mulai sekarang harus belajar mau makan sayur dan juga buah. Itu ya adik-adik. Kemudian minum air 8 gelas setiap hari itu minimal. Nah, ukuran gelasnya seperti apa Kak Ayu? Ukuran gelasnya itu 200 ml atau ukuran gelas beling ya, atau setara dengan 1,5 liter setiap hari. Nah, banyaknya juga tergantung aktivitas adik-adik. Misal adik-adik melakukan aktivitas fisik yang berat seperti sepak bola, kemudian olahraga yang lainnya, bisa lebih dari itu. Yang penting apa? Yang penting kandungan air dalam tubuh tidak berkurang ya. Kemudian aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Aktivitas fisik ini diartikan adalah olahraga ringan setiap hari. Jadi adik-adik kalau di rumah ya, walaupun tidak berpergian, diusahakan olahraga ya setiap hari. Olahraganya nggak harus berat. Misal jogging, kemudian bersepeda, kemudian bermain dengan temannya ya. Dalam arti bermain ini tidak berkerumun ya, gitu. Yang penting satu hari adik-adik harus mengupayakan olahraga 30 menit setiap hari. Kemudian berusaha untuk berjemur di bawah terik sinar matahari. Nah, untuk saat ini dengan cuacanya seperti ini, kadang matahari itu ada sinarnya, kadang dari pagi ada atau siang baru ada. Nah, di situ dari jam 8 sampai jam 10, adik-adik sampai jam berapa diusahakan berjemur. Yang penting diusahakan berjemur 15 menit setiap hari. Agar apa? Mendapat vitamin D dari sinar matahari yang bisa meningkatkan imunitas tubuh, supaya kita tidak gampang sakit dan badannya tetap sehat. Kemudian perbanyak minum hangat. Minum hangat ini baik untuk tubuh. Adik-adik yang biasanya suka minum es, untuk saat ini Kak Ayu mohon ya, diusahakan esnya dikurangi, diganti budaya minum hangat ya. Supaya apa? Supaya kita badannya kuat, tidak mudah sakit. Kemudian tidak jajan sembarangan atau tidak jajan makanan yang tidak sehat. Artinya apa? Diusahakan ya adik makan makanan yang dimasak oleh ibu ya. Biasanya ibu masak itu makanan sehat ya, tidak ada ibu yang masak makanan tidak sehat. Nah, oleh sebab itu diusahakan adik-adik untuk sementara ini tidak jajan sembarangan. Karena satu ya, jajan sembarang itu kadang bahan kimianya bisa menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Kemudian kedua, hygiene sanitasi makanan atau kebersihan makanan belum tentu terjaga, sehingga apa? Bisa saja menyebabkan tubuh kita sakit. Oleh sebab itu, Kak Ayu mohon ya, dihimbau untuk kita semua untuk sementara tidak jajan makanan sembarangan atau jajan makan yang tidak sehat ya, karena nanti bisa membuat tubuh kita sakit. Nah, untuk adik-adik nantinya ya Bapak Ibu sekalian ya, tim sekolah, apabila nantinya sekolah akan bertatap muka dan harus anak-anak beserta guru itu melakukan aktivitas di sekolah, kami harap kita semuanya melakukan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di sekolah. Nah, apa aja ini GERMAS? 1. Dibiasakan peregangan setiap 2 jam ketika anak-anak dan guru ada belajar mengajar. Setiap 2 jam dikasih jeda 5 menit untuk peregangan. Nah, peregangan ini bukan aktivitas yang berat tapi ringan. Misal ya, menggerakkan badan seringan mungkin, yang pasti badannya bergerak agar apa? Tidak capek ya. Begitu, peregangan bisa dilakukan setiap 2 jam, hanya 5 menit saja, seperti itu. Kemudian di sekolah melakukan gerakan makan bekal sehat. Nah, makan bekal sehat ini pastinya
bekal yang dibawa dari rumah dibawa ke sekolah. Nah, harapannya apa? Harapannya adik-adik ini tidak jajan sembarangan sehingga badannya sehat. Kemudian gerakan makan buah. Nah, gerakan makan buah ini kenapa harus ada di sekolah? Karena kita harus membiasakan adik-adik mulai saat ini mau makan buah. Nah, itu bisa dimulai dari sekolah. Yang tadinya tidak mau makan buah, ada gerakan makan buah di sekolah, akhirnya terbiasa. Karena makan buah ini sehat untuk kesehatan, terutama adik-adik yang masa belajar. Karena saat ini ya, belajar itu banyak yang menggunakan gadget. Jadi banyak masalah anak-anak itu di mata. Jadi kalau perbanyak makan sayur, apalagi yang mengandung vitamin A dan vitamin E, baik untuk kesehatan mata. Kemudian gerakan senam rutin. Nah, gerakan senam rutin ini kembali ke sekolah. Bagaimana senam rutin ini dilakukan? Apakah setiap pagi sebelum masuk kelas atau seperti apa? Nah, intinya apa? Intinya kita harus melakukan olahraga di bawah terik sinar matahari atau outdoor. Nah, baik adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah upaya dari kita budaya untuk hidup sehat sebelum sakit, ya. Kita harus memiliki paradigma sehat. Artinya apa? Kita harus sayang dengan kesehatan kita. Jangan sampai sakit, ya. Kita sehat, jangan sampai menjadi sakit. Yang sakit jangan sampai parah, ya. Yang sakit jangan sampai menyebabkan kecacatan. Itu dimulai dari budaya hidup sehat kita. Yang dimulai dari saat kita sehat, kita harus memiliki upaya preventif dan promotif untuk mencegah bagaimana kita tidak menjadi sakit. Itu Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik yang saya cintai. Sekian dari Kayu, semoga bermanfaat, sehat selalu, dan untuk sekolah MTS 3 Sidoarjo semakin maju, jaya, dan sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.